Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat dan juga waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kedua nikmat ini kita bisa gunakan untuk bertakwa kepadanya dan juga menuntut ilmu sehingga kita bisa mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak pahala tatkala kita dihisab dan juga pada kesempatan ini mendapatkan pahala setara haji atau umroh. Nah, alhamdulillah ngoten nggih. Nah, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini mohon maaf sebelumnya tidak ada proyektornya ini karena tidak ada tidak mendapatkan pinjaman karena yang satunya rusak, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita usahakan. Tapi pada tema kali ini insya Allah tanpa proyektor panjenengan akan bisa mengikutinya, dan yang ingin melihat tangkapan layar yang biasanya kita lihat nanti bisa lihat di videonya yang akan saya kirim di grup WA nanti sudah saya rekam pada pada kajian kita sore hari ini. Baik, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai sholat sunnah, yaitu pada bagian tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, nanti bisa dilihat di video sebelumnya di channel kita ini nanti, yaitu tentang sholat tahiyatul masjid di waktu yang larang. Masih ingat kesimpulannya apa kemarin? Melaksanakan sholat tahiyatul masjid kalau di waktu yang terlarang. Kira-kira bagaimana kesimpulannya? Dibolehkan. Karena apa? Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang tahiyatul masjid itu bersifat umum, dan umumnya itu ada pengecualiannya terhadap apa? Hadis larangan sholat di waktu-waktu terlarang, diantaranya tatkala setelah subuh dan juga setelah asar. Akan tetapi pengecualian itu yang kita pelajari di pertemuan yang lalu diantaranya adalah tatkala seseorang lupa atau ketiduran dari sholat fardu, maka dia harus mengganti sholatnya tatkala dia ingat. Ya, kalau ingatnya di waktu terlarang, maka perintahnya apa? Ya, segera menunaikan sholat itu. Rasulullah mengatakan tidak ada kafarah atau tebusan, melainkan yang mengerjakannya pada waktu itu pula, kan berarti ada pengecualian. Jadi di waktu terlarang itu dibolehkan. Sekaligus sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang dikarenakan sebab, yaitu setiap kali masuk masjid. Begitu pula sholat gerhana dan yang lain-lain, tatkala itu ada sebabnya dan terjadi pada waktu yang Allah tentukan, ya maka harus sholat walaupun status waktunya itu barangkali di waktu yang terlarang. Di kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai beberapa permasalahan hukum yang terkait dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Maksudnya ini ya masih tentang hukumnya. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid dengan kondisi begini, kalau pelakunya begini, itu hukumnya bagaimana? Ya, salah satunya yang seperti kita pelajari di pertemuan yang lalu, kalau di waktu terlarang bagaimana hukumnya. Nah, ini masih dalam bab itu tadi. Tapi pokok pembahasan kita saat ini adalah yang pertama, siapakah yang memiliki keharusan mengerjakan sholat tahiyatul masjid? Dulu sudah kita pelajari, tapi ini masuk dalam bab pembahasan khusus. Siapakah yang memiliki keharusan? Keharusan itu bukan kewajiban, kalau kewajiban itu ditinggalkan berdosa. Kalau keharusan itulah sesuatu yang harus dia kerjakan, sesuatu yang afdol, yang pantas dikerjakan. Kalau ditinggalkan itu sesuatu yang tidak baik atau tidak menghormati dan sebagainya.
Nah, siapakah kira-kira yang memiliki keharusan sholat tahiyatul masjid? Kira-kira siapa? Siapa? Orang yang akan masuk masjid. Nah, orang itu siapa aja? Nah, kan ngaten nggih? Nah, kan gitu. Mengkerucut lagi, orangnya itu siapa? Nah, kan begitu toh. Nah, kita kembali kepada riwayat hadis Bukhari Muslim dulu nomor 537 dan yang Muslim 714 mengenai dasar hukum pertama dalam tahiyatul masjid. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid." Jika salah seorang ahadukum salah seorang di antara kalian dakhala masuk al-masjid. Jadi salah seorang di antara kalian. Nah, kalian itu siapa? Ini kan juga harus diperjelaskan seperti itu. Nah, perintahnya apa kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid? Fal yarka rokaatain, maka hendaknya dia ruku atau sholat dua rakaat qabla an yajlis, sebelum dia duduk. Nah, jadi kalau di antara kalian atau kita mau masuk masjid ada urusan agak lama, minimal sholat fardu dan yang lain-lain, mungkin ada kajian, ada diskusi sesuatu, rapat takmir dan yang lain-lain itu, maka kita harus sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, di antara kita itu siapa? Nah, ini perlu kita jabarkan lagi. Nah, kita ini siapa yang mau masuk masjid ini, siapa saja sih? Kira-kira siapa? Jamaah masjid, pengurus masjid, sinten malih? Imam masjid, siapa lagi? Orang Islam itu umum tadi. Nah, itu sudah mulai mengkerucut tadi, ada imam masjid seperti itu. Maksud dari hadis tadi sesungguhnya sudah kita pelajari kemarin, mengulang lagi, salat tahiyatul masjid itu disyariatkan pada setiap saat. Jadi kapanpun, meskipun itu waktu terlarang, ketika seseorang masuk masjid dan bermaksud duduk di dalamnya untuk beraktivitas. Dan ini juga difahami oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk memperjelas itu marilah kita lihat nanti hukumnya akan berbeda. Di antara kamu, salah seorang di antara kalian ini nanti akan berbeda hukumnya masing-masing dari kita. Tergantung status kita masuk ke dalam masjid itu sebagai apa. Kan ngeten nggih. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya salat 2 rakaat bagi siapa saja yang masuk masjid dan mau duduk di dalamnya. Kayak mau tidur gimana? Nah, kan ya duduk dulu kan ngeten nggih. Pasti duduk dulu ya. Mau tidur di situ ya duduk dulu, kemudian kan tidur. Ya dia harus sholat seperti itu di situ ngeten nggih. Itu berlaku. Nah, salah seorang di antara kalian itu yang pertama, yang umum dulu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak laki-laki saja, tidak perempuan saja, tapi laki-laki perempuan ngeten nggih. Kita tidak bicara tentang di antara keduanya ngeten nggih. Bencong atau yang lain kita tidak membahas itu, karena sesungguhnya laki-laki perempuan itu telah jelas dilihat dari mana, ya gawan pabriknya kan nanti, bawaan pabriknya itu dia dibekali apa, ya itu dia yang menentukan laki-laki maupun perempuan. Walaupun yang luarnya itu dipermak, mau pakai baju laki-laki, baju perempuan, pakai rambut panjang, di lipstiknya, pokoknya kalau bawaan pabriknya itu masih ada, yaitu status dia nanti, ya. Dan itu berlaku lagi, lebih dikerucutkan lagi, baik dia masih muda, ini bukan anak-anak muda. Kalau anak-anak itu dia belum dibekali syariat kan ngeten belum mukallaf. Dia mau ngapain aja selama dia belum faham, ya dia tidak masalah. Jadi, kalau yang sudah muda ini pasti sudah melewati ya masa puber kalau orang katakan, atau mungkin dia sudah balik ngeten muda, dewasa atau tua sekalipun. Jadi tidak bisa laki-laki pun saya sudah tua jadi tidak perlu sholat tahiyatul masjid, ya tidak, harus tetap sholat tahiyatul masjid. Nah, namun ini ada namunnya. Tadi kan salah seorang di antara kita atau kalian tuh baik laki-laki maupun perempuan, baik dia itu masih muda, dewasa atau tua. Namun yang perlu kita perjelas adalah dalam penggolongan seseorang masuk masjid di dalam pembahasan kita ini, apakah dia itu imam atau makmum? Ngaten nggih. Itu juga penggolongan. Di antara kalian itu sebagai apa? Imam apa makmum? Hukumnya akan berbeda.
Nah, artinya apa? Untuk imam dengan makmum itu siapakah yang memiliki keharusan untuk sholat tahiyatul masjid? Apa ada orang masuk masjid terus imam semua? Tidak ada loh. Kalau makmum semua ada, tapi nanti pasti ada apa namanya? Iya, keharusan dia untuk menjadi imam. Baik dia itu imam dorong, ngoten nggih. Tidak ada imamnya, sampean kamu aja dorong, ngoten nggih. Atau imam tarik, karena tidak ada yang lain ditarik, kamu kesini, nah seperti itu. Kamu aja mas seperti, atau panjenengan pak, nah seperti itu, ngoten nggih. Seperti itu. Nah, maka keduanya itu memiliki status yang berbeda dalam apa? Hukum menjalankan salat tahiyatul masjid. Yang pertama kita bahas untuk makmum, ngoten nggih. Untuk makmum jamaah rahimakumullah, sekali lagi para ulama itu sepakat disyariatkannya sholat 2 rakaat bagi makmum yang dia mau masuk masjid untuk jamaah sholat fardu. Namun ada namun lagi, dari status makmum ini ada penggolongan lagi. Makmum disyariatkan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid sebelum apa duduk. Nah, namun yang pertama jika makmum itu datang sebelum iqomah dan memiliki jeda waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat, nah ini ada hukumnya sendiri. Kalau dia datang sebelum iqomah, maksudnya sebelum iqomah itu boleh jadi saat adzan, boleh jadi sebelum adzan. Batas akhirnya adalah apa? Iqomah. Jika makmum itu para ulama mengatakan disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat kalau dia itu datang sebelum iqomah, memiliki jeda waktu cukup untuk sholat 2 rakaat, hukumnya bagi dia apa kira-kira? Masih punya wajib sebelum datangnya sebelum iqomat. Anggaplah adzan selesai, terus jam menitannya itu anggaplah 15 menit, nonton nggih, yang jam digital, nonton nggih. Dia datang setelah adzan kan masih waktu paling tidak ada 10 menitan. Nah, itu sebelum iqomah. Maka kalau dinilai itu masih memiliki kesempatan tidak untuk sholat 2 rakaat? Cukup. Nah, maka kalau makmum seperti itu hukumnya apa? Diharuskan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Dia pasti menunggu iqomah itu tadi. Maka jeda waktu itu ya sebagian besar pasti orang akan duduk di situ. Maka dia harus sholat sunnah tahiyatul masjid saat itu, baik dia laki-laki, perempuan, muda, dewasa ataupun tua sekalipun. Nah, dari situ yang pertama bisa didapati kalau dia seperti itu hukumnya apa? Disyariatkan. Bisa dipahami semuanya ini, tidak ada yang ditanyakan toh? Baik. Yang kedua, bagi makmum jika datang sebelum iqomah seperti tadi, datang sebelum iqomah namun tidak memiliki jeda waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat. Maksudnya dia datang belum iqomat tapi waktunya untuk sholat 2 rakaat tidak cukup. Anggaplah rata-rata sholat 2 rakaat itu 1,5 menit atau anggaplah 2 menit, sedangkan menitannya sudah menunjukkan berapa? Ya, 2 menit kurang. Nah, artinya apa? Dia datang sebelum iqomat dan tidak memiliki jeda waktu untuk sholat 2 rakaat. Hukumnya apa? Tidak diharuskan sholat tahiyatul masjid. Walaupun hukumnya makmum tuh ya sholat tahiyatul masjid kata para ulama, tapi lihat dulu sikonnya. Ditambah tol, bisa ditoleransi enggak sekitaran kurang 2 menit untuk sholat 2 rakaat secepat apapun, ngoten nggih. Ya gluduk ya itu berarti tidak perlu sholat karena tidak dihitung sholat. Karena apa? Tidak tumak ninah, ya percuma Swiss menggeh-menggeh gobius tidak dihitung ya. Seperti itu ya berarti ya tidak perlu, tidak diharuskan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, ini kondisinya membedakan walaupun statusnya sama sebagai makmum. Kalau sebelum iqomat masih punya waktu, dia diharuskan. Kalau tidak punya, tidak diharuskan. Sampai sini bisa dipahami? Lalu muncul pertanyaan baru. Lah, apa yang harus dia lakukan? Anggaplah sholatnya itu 2 menit. Nah, ini tinggal 1 menit 30 detik.
Nah, apa yang harus dia lakukan? Apa loncat-loncat? Apa dia muter-muter? Atau ngapain? Atau apa telepon temennya? Gimana? Loh, diem, tapi diem itu perlu di breakdown lagi. Diem tuh ngapain? Diem dia loncat-loncat, diem dia itu duduk tadi, atau diam dengan kondisi berdiri, nah kan ya gitu. Diem kan seperti itu, diem kan bisa saja seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan bagi makmum yang masuk kualifikasi kedua, datang sebelum iqomat, tidak punya waktu untuk sholat 2 rakaat sehingga dia tidak diharuskan sholat tahiyatul masjid? Apa yang harus dia lakukan? Apa ngomong kepada muadzinnya, suwen ndang komatono, ya, seperti apa begitu? Nah, yang dilakukan dia adalah berdiri atau tidak duduk, seperti itu nggih. Ya berdiri dia, tidak duduk, karena waktunya hanya sekian detik saja, maksudnya 1 menit 60 detik atau sekitaran 180 detik barangkali seperti itu. Dan yang dia lakukan tatkala itu dalam berdirinya itu ngapain? Mainan HP, lihat status, atau apa, yaitu makan snack karena bawa snack sisa, atau bagaimana, atau ngobrol dengan temannya, yaitu mengisi waktu antara azan dan iqomat tadi dengan yang disyariatkan. Di antaranya adalah apa? Sudah bukan sholat lagi karena tidak ada waktu, kan disyariatkan kan sholat. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, baina kulli adzanain sholat, baina kulli adzanain as-sholat, baina kulli adzanain as-sholat. Dikatakan beliau 3 kali. Liman sya'a, bagi siapa yang mau. Nah, mau di sini di breakdown. Mau itu ada kemauan, tapi apakah ada kesempatan, kan begitu? Mau sholat itu ada kesempatan, ya tidak bisa. Tapi artinya dari hadis itu, antara adzan dan iqomat itu ada amalan yang paling utama, salah satunya adalah sholat. Nah, yang kedua adalah apa? Rasulullah mengatakan antara adzan dan iqomat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, atau tidak ditolak doa antara adzan dan iqomat. Maka Rasulullah mengatakan dalam kelanjutan hadisnya, fad'u, maka berdoalah. Nah, maka dalam berdirinya itu yang afdal dia ngapain? Berdoa. Baik mengangkat tangan atau tidak, dia berdoa. Untuk apa? Memohon dicukupi apa hajatnya. Ada yang tidak punya hajat, tidak punya masalah kira-kira? Ada? Masalahnya banyak, Mas. Nah, itu ada kesempatan untuk berdoa, kira-kira mau dilewatkan. Dan waktunya itu walaupun sesaat, dan itu waktunya apa? Mustajab untuk berdoa, masa mau dilewatkan? Kan tidak. Nah, maka mengisi waktu dengan berdoa. Bacalah 1 atau 2 doa, atau 1 doa diulang-ulang yang sesuai dengan kebutuhan atau kepentingannya. Jadi apa yang dilakukan tadi? Berdiri, tidak duduk. Yang kedua apa? Berdoa, seperti itu. Untuk menunggu iqomah sholat fardu yang hanya tinggal beberapa saat lagi. Jadi 2 tadi bisa difahami nggih. Bagi makmum yang pertama seperti tadi, yang kedua seperti ini. Tidak sampai di situ saja rupanya urusan makmum ini tadi hukumnya. Sudah mencatatnya Pak Wito? Saya lanjutkan. Yang ketiga, bagi makmum, jika dia datang dan saat itu sedang dikumandangkan iqomah, mungkin toh terjadi datang langsung Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, baik itu mulai diiqomahkan atau iqomah sedang berjalan. Apa hukum bagi makmum tadi? Urusannya dengan sholat tahiyatul masjid. Ada bocorannya sebenarnya, kan kemarin sudah kita singgung sedikit yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pembahasan ini. Kira-kira apa? Datang, wis komat Kang, nah, seperti itu. Terus ya dewi sholat tahiyatul masjid murah, kan enak perintah, nah, kan bingung, kira-kira dengan temannya. Diharuskan atau tidak? Nah, tadi ibu bilang langsung, maksudnya langsung ngapain Bu? Langsung sholat tahiyatul masjid atau langsung wudhu atau langsung bagaimana?
Ini hubungannya dengan salat tahiyatul masjid berarti apa? Tidak diharuskan. Karena apa? Walaupun dia ingin, karena sebagai perintah Nabi tadi, baina kulli adzanin as-shalat liman syaa, jika dia ingin tapi tidak ada kesempatan, berarti tidak bisa dikerjakan. Jadi ya tidak harus bagi dia untuk salat tahiyatul masjid. Pertanyaan yang kedua muncul lagi ya seperti tadi. Lalu apa yang dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana? Langsung mengikuti imam. Satunya mengikuti sholat. Ibu mengikuti apa, Bu? Mengikuti berjamaah. Nah, hampir benar. Nah, yang harus hampir benar itu belum sebetulnya benar, karena harus secara kronologi tertata. Ini kan proses langkah. Yang harus dilakukan adalah tatkala begitu dia datang mendengar iqamah dikumandangkan, yang harus dia lakukan adalah segera bergabung dengan jamaah lain untuk menata shaf sholat berjamaah. Bukan langsung sholat, nata dulu karena biasanya imam memerintahkan sausufakum, akimu dan sebagainya, dan waqtadilu, dan tegakkanlah shafmu. Nah seperti itu kan, itu nata dulu seret. Jadi meskipun ada jeda waktu orang nata shaf, mungkin itu masjid besar yang shafnya itu terisi barangkali hampir 10 baris, itu imamnya lagi nata, yang sana masih kosong, ayo mas yang belakang, yang di luar, kan dipanggil itu kan ya lumayan waktu itu biasanya. Ya jangan digunakan untuk sholat tahiyatul masjid, enggak. Ya bergabung sampai selesainya imam melakukan penataan terhadap shaf tadi sampai dia takbiratul ihram. Jadi segera bergabung dengan jamaah lain untuk menata shaf sholat berjamaah, dan itu ada dasarnya. Dasarnya adalah di dalam hadis yang kemarin sudah kita dapati di riwayat Imam Muslim dan An-Nasai, datang dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, idza uqimatis sholatu, idza apabila uqimati telah diikomahkan atau ditegakkan atau dikumandangkan as-sholat, yaitu untuk mengerjakan sholat. Yang dimaksud apa? Ya sholat fardunya. Iqamah itu tidak ada selain untuk mengerjakan sholat pada saat itu. Lanjutan hadisnya adalah, jadi iqamah itu hanya untuk sholat fardu loh. Sekali lagi iqamah itu untuk sholat fardu. Jadi sholat apa? Adzan dan iqamah itu untuk sholat fardu. Adapun sholat Aid, Idul Fitri, Idul Adha, nah itu bukan iqamah, bukan, tapi himbauan. Sholu atau as-sholatu jami'ah, ayo salat berjamaah, seperti itu bukan iqamat. Itu hanya panggilan, ayo salat, tapi bukan untuk iqamah. Itu tidak boleh dikatakan iqamah. Iqamah itu adalah akimu, menegakkan untuk menegakkan, mendirikan. Yang harus didirikan itu adalah sholat sholat fardu. Jadi melekat antara azan dan iqamah itu hanya untuk sholat fardu. Nah, Rasulullah mengatakan idza uqimatis sholatu, apabila telah dikumandangkan sholat, fala sholata, maka tidak ada sholat tatkala azan dikumandangkan. Jadi dia datang, iqamah sudah dikumandangkan, itu bukan waktu sholat sunnah lagi, sekalipun masih ada jeda waktu kayak tadi dipanggil, ditata, mungkin ada stafnya, takmirnya yang bagian dorong kan, bapak depan kosong, kan ada di masjid besar, ada tim yang di pintu pakai rompi dan yang lain tuh yang nata shaf dan sebagainya, itu kan butuh waktu. Itu di masjid besar itu biasanya gitu. Salah satunya saya pernah di Malang ya gitu, itu ada yang pakai rompi gitu, nata waktunya untuk sholat itu cukup lama. Dipanggil yang di luar, mas ini mas masih ada waktu, belum ditegakkan, mau ditunggu imamnya, disuruh berdiri, diangkat, didorong sampai dipepetkan, jangan di situ sini, ditata sampai selesai, baru sudah lurus ngabari kepada imamnya, sudah. Akhirnya imamnya menghadap ke kiblat, kemudian takbiratul ihram. Itu ada waktu, tapi jangan digunakan untuk sholat sunnah, seperti itu. Illa, melainkan al-maktubah, melainkan kecuali sholat yang telah dikitabkan atau dicatat, yaitu sholat
fardu. Nah, jadi itu harus segera dikerjakan sholat fardunya dengan apa, urutan-urutan tadi, segera menata saf tadi untuk kesempurnaan dan apa, keutamaan sholat. Karena Rasulullah mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamati sholah. Ayo luruskan safmu, karena sesungguhnya saf lurus itu adalah merupakan apa, min tamami sholat, dari keutamaan sholat. Dalam yang lainnya min iqamati sholat, dari tegaknya sholat. Jadi itu harus dikerjakan dan itu memakan waktu memang. Sampai Rasulullah tuh melihat kakinya sudah lurus belum, tumitnya dari belakang kan, dilihat masih ada yang ke belakang, ayo maju seperti itu. Yaitu ada waktu tapi digunakan untuk menata saja, jangan sampai untuk mengerjakan sholat. Sudah gitu masih nata dulik di belakang apa, pilar, atau sholat dulu ya, jangan gitu, langsung saja ikut. Itu yang ketiga. Apa tadi? Tatkala makmum datang sedang iqomah dikumandangkan, hukum bagi dia apa? Sekali lagi, tidak diharuskan, melainkan segera menata diri bergabung dengan jamaah lain untuk menata shaf. Ada hukum yang keempat. Jika makmum datang dan saat itu sholat fardu sedang berlangsung, rupanya dia datang imamnya sudah selesai takbiratul ihram, entah membaca al-fatihah, yang lain selanjutnya bahkan berapa rakaat seperti itu, ngoten nggih. Ya, kata lainnya adalah masbuk, ngoten nggih. Mungkin terjadi datang kemudian wis sudah 1 rakaat barangkali, atau sudah takbir imamnya, ngoten nggih. Kira-kira hubungannya dengan sholat tahiyatul masjid, hukumnya apa bagi dia? Makmum itu tadi masbuk, tidak diharuskan. Jadi tidak diharuskan, walaupun imam misalkan ini sholat isya, bacaan itu panjang ini, sholat tahiyatul masjid dulu masih cukup, ngoten nggih. Kan gitu. Apalagi Masjidil Haram itu panjang, apalagi kalau subuh, waduh panjang, ngoten nggih. Itu kalau datang tuh panjangan santai, klunuk-klunuk dari pintu depan di Masjid Nabawi itu sampai ke tengah itu ya masih belum beranjak selesai untuk ruku, masih panjang. Itu kalau dipakai sholat tahiyatul masjid itu panjangan sholat 2 rakaat pun bisa 2 sampai 3 kali itu dengan durasi normal, ngoten nggih. Nah, seperti itu tidak diharuskan untuk sholat tahiyatul masjid. Dasar hukumnya ya sudah tadi, iqomah sudah dikumandangkan, apalagi sudah lebih jauh, yaitu sudah ditegakkan sholatnya, ya tidak ada sholat kecuali apa, ilal maktubah. Pertanyaan kedua muncul lagi, apa yang harus dia lakukan makmum tadi? Konsekuensinya datang, wis takbir, wis membaca al-fatihah, seperti itu. Nah, terus yang harus dilakukan makmum tadi apa? Tidak sholat tahiyatul masjid. Apa yang dilakukan adalah langsung bergabung dalam shaf, nyari shaf yang bisa ditemui, bergabung. Selanjutnya adalah apa? Mengikuti sholat fardu tadi. Gabung, bukan nunggu masih sujud ditunggu imamnya sampai berdiri, tidak, bergabung dalam shaf. Selanjutnya adalah apa? Mengikuti sholatnya. Jadi bergabung langsung mengikuti sholatnya, bukan nunggu, bukan lihat-lihat, ngoten nggih. Nah, bagaimana mengikuti sholat? Yang pertama caranya adalah dengan bertakbir dulu. Karena yang namanya sholat itu apa? Wa tahrimuha apa? At-takbir. Rasul mengatakan yang mengharamkan dia melakukan segala sesuatu adalah takbir. Kalau sudah takbir itu tidak boleh ngapa-ngapain kecuali melakukan seluruh apa, rangkaian sholat tadi, rukun-rukunnya. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya, membolehkan ngapa-ngapain lagi adalah at-taslim, mengucapkan salam. Kalau sudah salam silahkan, mau bicara, mau pegang HP, loncat-loncat boleh, guling-guling juga boleh, ngoten gini. Maka masuk ke shaf, bergabung, dan kemudian apa, mengikuti sholat dengan cara bertakbir, lalu ada lalunya, bukan takbir terus diam nunggu siapa imamnya berdiri, tidak, memposisikan dirinya pada rukun yang sedang berlangsung. Kalau rukunnya masih berdiri, ya berdiri bersedekap. Kalau rukuk ya segera ikut rukuk, kalau sujud ikut sujud, dan yang lain-lain. Kemudian melanjutkan apa,
sebagaimana imamnya apa ya lakukan itu tadi. Ini sekitaran ada 4 kondisi di mana makmum datang ke masjid dalam urusan apa salat tahiyatul masjid. Ini makmum loh nggih, karena dia mau sholat. Kalau ndak sholat, nah kan ada urusan lain. Nah maka dia tidak akan terkena 4 bagian ini tadi, gitu. Nah seperti itu. Jadi dia datang tidak ada urusannya dengan waktu, bebas waktu, maka ya dia berhak atau diharuskan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid seperti itu, kapanpun waktunya. Bisa difahami di sini ya. Nah kemudian berlanjut pada pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum itu saya akan membahas perkataan Imam Ibnu Hajar dalam Subul Salam. Dikatakan bahwasanya sebagaimana pula tidak disunahkan bagi seseorang yang masuk ke masjid sedang imam telah menegakkan sholat fardu. Jadi hukumnya seperti ini, para ulama mengatakan. Jadi tidak disunahkan, tidak diharuskan orang masuk masjid, waduh imamnya sudah apa? Menegakkan sholat fardu, sudah takbir, entah kapanpun rukunnya itu tadi, tidak disunahkan. Atau telah selesai dikumandangkan iqomat yang berjalan kemudian selesai meskipun ada jeda waktu nata-nata tadi, yang tidak disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid, kata Imam Ibnu Hajar. Karena sesungguhnya sholat fardu yang telah dia kerjakan, kan akhirnya dia apa? Nata diri, yang tadi datang pas iqomat nata diri di shaf, kemudian lanjutnya ikut. Yang datang tatkala imam sudah sedang sholat mengikuti sebagaimana tata cara yang sudah kita bahas tadi. Nah setelah itu kan dia selesai mengerjakan sholat fardunya berapapun rakaatnya, maka kata Imam Ibnu Hajar cukup sholat fardunya tadi itu telah mencukupi walaupun tidak sholat tahiyatul masjid, karena dia sudah mengerjakan sholat begitu masuk, sekalipun sholat itu statusnya apa? Fardu. Nah maka apabila idza dakhala ahadukum al masjid, jika kamu salah seorang di antara kamu masuk kepada masjid, fal yarka apa? Rakaatain, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat qablaan yajlis sebelum dia duduk. Nah maka setelah itu dia kan akan duduk zikir dan yang lain-lain atau ketemu dengan temannya bicara, tapi kan dia telah sholat, sekalipun sholatnya berapa rakaat di dalam sholat fardunya itu telah memenuhi apa? Syarat untuk sholat. Karena bilangan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid itu adalah bilangan terkecil dari sholat rakaatnya. Bisa dipahami di sini. Jadi yang namanya sholat itu minimal ya 2 rakaat. Sholat itu 2 rakaat, tidak bisa suruh sholat 1 rakaat itu tidak bisa. Karena sholat 1 rakaat itu hanya khusus untuk apa? Mengganjilkan saja. Dan itu hanya dilakukan 1 kali dalam waktu pagi maupun waktu malam. Seperti itu, mengganjilkan paling minimal 1. Nah, yang tatkala pagi digenapkan melalui maghrib, yang malam diganjilkan melalui salat witir, seperti itu. Nah maka tatkala di luar waktu untuk mengganjilkan itu, sholat bilangan terkecil adalah 2 rakaat. Sederhananya adalah tatkala hadisnya tadi dikatakan idza dakhala ahadukum al masjid, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, fa yarka berapa? Rakaatain, hendaknya dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Itu tersebut kalimat 2 rakaat itu karena apa? Ya minimal sholat itu 2 rakaat. Jadi anggapannya sederhananya adalah kalau kamu mau masuk masjid jangan duduk, pokoknya sebelum sholat dulu. Sebenarnya sampai situ saja untuk memahaminya. Nah, apakah kamu sholat 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, itu pokoknya kamu jangan duduk dulu sebelum sholat. Nah, harus disebutkan sholatnya itu berapa, karena boleh jadi orang itu tidak sholat fardu, masuknya di waktu bukan waktu sholat, maka keluarlah redaksi apa? 2 rakaat. Nah, kalau dia sudah tidak di waktu sholat fardu, nah dia sholatnya berapa rakaat? Ya 2 saja. Dan itu untuk membatasi tujuannya, supaya orang tidak sholat lebih dari itu. Kan boleh nggih? Tak nambah 4 rakaat, nambah 2 lagi ya. Tidak perlu, cukup dengan 2 rakaat atau minimal sholat sekali saja itu sudah mencukupi. Jadi tidak untuk memberatkan umatnya. Itu bisa dipahami nggih kalimatnya tadi. Kenapa kok sholat tahiyatul masjid itu diperintahkan atau diharuskan hanya 2
2 rakaat. Batasannya itu tadi. Sampai sini bisa dipahami. Untuk salah seorang masuk masjid statusnya sebagai makmum. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Monggo silakan Pak Wito. Nggih. Nah, mencukupi itu tadi yang katakan. Sederhananya, ini ada pertanyaan nih. Maksudnya itu tadi kalau orang tidak tahiyatul masjid karena kondisi sudah mepet iqomah tadi ngeten nggih, dan dia kan sholat fardu akhirnya. Nah, dia kan tidak sholat tahiyatul masjid, langsung sholat wajib. Nah, setelah itu kan dia duduk-duduk di situ itu dibolehkan ngeten nggih. Nah, maksudnya mencukupi itu adalah karena dia tuh sebelum duduk sudah sholat dulu. Berapapun rokaatnya, status sholatnya itu apa? Sunnah ataupun fardu. Karena sesungguhnya perintah dasarnya dari sholat tahiyatul masjid itu janganlah kamu duduk dulu kalau masuk ke masjid itu sebelum kamu sholat. Nah, karena sholat itu memungkinkan orang itu datang tatkala sholat fardu, boleh jadi datang tatkala waktunya bukan waktu sholat. Nah, maka tatkala kalau bukan waktu sholat fardu, akhirnya harus disebutkan minimal 2 rakaat. Sekaligus jangan lebih dari itu, tidak perlu, cukup 2 rakaat saja meskipun mampu. Kalau kamu mau ngerjakan sholat lagi, jangan sholat tahiyatul masjid namanya, itu sholat sunnah mutlak atau hajat yang lain, sholat hajat, sholat apa dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau dia datangnya pada waktu sholat fardu, maka 2 rakaat tadi itu tidak berlaku. Kembali ke hukum intinya, yaitu sholat sebelum duduk beraktivitas. Ya, bisa dipahami di soal lagi. Nah, oke. Baik. Ibu-ibu, tidak ada? Tidak ada lagi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan paketnya ini di dalam perjumpaan kali ini. Jika salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, kamu yang kedua adalah sebagai imam. Tadi makmumnya sudah cukup ngerti. Nah, sebagai imam. Nah, sebelum sebagai imam, ada satu lagi kemungkinan. Kalau dia tidak sebagai imam, tidak sebagai makmum, dia datang, masuk ke masjid, urusannya mau mengambil sesuatu yang ada di masjid. Kemudian setelah itu dia langsung keluar. Misalkan tasnya ketinggalan, dia sudah lama, HP-nya ketinggalan, atau barangkali dipanggil temannya, tolong kembali ke sini, ini ada yang harus aku kasih ke kamu tadi buru-buru pulang, mampir masjid lagi, masih berapa jauh toh, dekat ya sini lagi. Dia kan datang, nemui temannya, nah dia ngambil mana barangnya, kemudian setelah itu dia pergi. Bagi orang yang tidak berstatus makmum, tidak berstatus imam, apa hukum bagi dia tatkala masuk ke masjid tadi? Kembali ke hadisnya tadi, idza dahola ahadukum al masjid falyarka rak'atain. Kalimat yang terakhir ini kuncinya, qabla an yajlis, sebelum engkau duduk. Apa mau duduk tadi orang tadi? Enggak toh? Berarti yang di atas tidak berlaku. Ngambil kan masih jalan. Nanti kang gini, ya tak mulai nih yo, saya pulang dulu. Nah, pergi. Maka dia tidak dibebani apa? Bahkan untuk mencari, iya tadi ketinggalan, tapi di mana ya? Tadi sama takmir dibawa ke sana, dia nyari di mana etalase mana, tidak sampai duduk dia. Oh iya, ketemu di sini, di rak di sini sudah. Ya saya dapat, saya pulang dulu ya. Bagi dia apa? Nah, dia qabla an yajlis, sebelum dia duduk, dia tidak duduk, berarti dia tidak terkena itu. Sebagaimana tatkala Ibunda Aisyah pada waktu itu sedang haid. Beliau haid. Nabi suaminya memerintahkan, tolong ambilkan sesuatu milikku yang ada di masjid. Nonton nggih. Nah, Ibunda Aisyah keluar dari biliknya, masuk ke masjid, mengambil yang diminta oleh Rasulullah, kemudian menemui Rasulullah kembali. Beliau tidak sholat tahiyatul masjid di situ. Karena apa? Tadi qabla an yajlis, sebelum engkau duduk. Apa dia mau duduk? Tidak beraktivitas di situ, hanya untuk kepentingan sesaat saja, maka tidak perlu duduk. Jadi jangan memberatkan, waduh mlebu masjid harus sholat ya. Kalimatnya dilihat dulu, qabla an yajlis, seperti tadi. Nggih.
Bisa dipahami di situ? Nah, baik. Sekarang untuk imam. Para ulama jamaah rahimakumullah mengatakan, maka bagi imam sholat maksudnya, bukan yang namanya imam, jangan-jangan, wah jenengku imam, namaku imam, tidak perlu sholat, jangan gitu. Imam maksudnya ya pemimpin sholat di situ, bukan imam yang lain, maksudnya yang akan memimpin sholat gitu loh. Boleh jadi dia imam kelompok apa-apa, tapi imam untuk sholat fardu di situ maksudnya. Para ulama mengatakan maka cukup dengan mendirikan sholat fardu tanpa sholat tahiyatul masjid bagi imam. Hukum aslinya imam itu tidak perlu mengerjakan sholat tahiyatul masjid, hukum umumnya. Karena apa? Sekarang imamnya tidak umum. Kondisinya dia tidak umum, tidak selalu umum, tidak selalu kepada umumnya, tapi sebagian besar tidak umum gitu. Tidak umumnya bagaimana? Di sini difahami dulu, kita bangun kesepakatan dulu, kembali kepada definisi yang disampaikan ulama. Bagi imam itu cukup dia mendirikan sholat fardu yang dia bebankan pada dia untuk ngimami tadi, memimpin, tanpa mengerjakan sholat tahiyatul masjid, karena dia imamnya. Nah, mengapa bisa begitu? Ini mengapanya ini? Kita sudah tadi ngambil penjelasan perkara umum dan umumnya. Nah, ini para imam itu ya kembali ke penjelasan kita tadi, ya tidak diharuskan dia sholat tahiyatul masjid. Nah, sebenarnya ya boleh, tapi ini tidak diharuskan. Karena apa? Ya cukup dia sholat fardu. Nah, apa alasannya? Kata para ulama, hal itu dikarenakan yang umum begini, hukum aslinya begini. Imam itu datang pada saat akhir. Jadi yang namanya imam itu datang di waktu akhir, yaitu datang di waktu di mana dia diminta untuk mengerjakan amanahnya, ngimami. Jadi dia datang urusannya untuk ngimami. Teko karek ngimami ya kasarnya, teko langsung karek ngimami itu, tidak untuk ngurusi yang lain. Dan kedatangannya, karena datang dia paling akhir, karena imam itu yang ditunggu datangnya. Jadi muadzin itu adalah antara adzan dan iqomat itu, parameternya dia mengumandangkan iqomat itu nunggu imam, bukan nunggu sing wis sholat wis bar purung, bukan gitu. Dia tidak ngelihat itu. Yang dia lihat adalah mana imamnya yang sudah ditunjuk, atau imam rawatibnya, imam tetapnya. Karena kedatangannya itu dijadikan sebagai tanda untuk mengumandangkan iqomat. Yang mau menegakkan, yang mendirikan sholat itu siapa? Ya imam. Karena imam itu adalah hukumnya sebagai penjamin. Yang jamin sholat itu bagus dan sebagainya itu ya imam. Jadi inti sentralnya adalah pada imam. Ya, kan dia ditunggu di dalam penjelasan subul salam seperti itu. Nah ini permasalahannya. Akan tetapi, ini akan tetapi di sini. Akan tetapi, ini bangga akan tetapi tetepan. Yang pertama, makmum tadi kan ada 4. Ini imam ini. Ya, yang pertama, akan tetapinya, jika dia si imam itu datang sesaat menjelang iqomah. Kalau dia datang misalkan 10 menit ditentukan, dia punya jam, sudah 9 menit, maka dia akan keluar dari tempat dia sembunyi, maksudnya di biliknya atau di pintu yang khusus untuk dia untuk masuk. Sudah waktunya, kemudian beliau masuk, itu menjelang iqomah. Jadi tidak ada ceritanya imam tuh dikomati dulu baru imamnya keluar, tidak ada. Itu hanya imam tarik sama imam dorong tadi. Karena apa? Komati dulu sampai dari imam, ayo orang imamnya ya seperti itu. Nah, sesaat dia menjelang iqomah dia datang. Nah, itu kalau dia seperti itu. Nah, akan tetapi akan beda lagi kalau akan tetapinya yang jenis kedua. Kalau dia datang menjelang iqomah kan masuk, kemudian langsung muadzinnya tahu, imamnya sudah datang, kemudian dia berdiri langsung mengumandangkan iqomah. Tidak peduli di belakang tuh sholat ada orang berapa itu dikomati. Jangan lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Muadzinnya tidak lihat apa-apa sudah, yang dilihat cuman
Kan dia kalau adzan iqamah kan di atas nih, di panggungnya nih lagi. Ningali panjenengan. Mboten ningali. Ten celake napa? Niku napa? Raudhah itu ada tiang, tuh di situ tuh ada kayak panggung. Dia ada di atas itu, ada panggung khusus. Nah, dia di situ yang dia lihat bukan yang lain, lihat apa? Mihrab, tempat imamnya tuh. Imamnya buka bilik ketek nongol langsung iqamah. Yang sana baru datang sholat dan sebagainya, tidak ada urusannya. Itu harus dibatalkan. Karena apa tadi? Idza uqimatis sholat apa? Fala sholata ilal maktuban. Tidak ada sholat lagi kecuali sholat maktuh. Harus batal semua. Ayo berdiri untuk mendekan sholat. Nah, tapi akan tetapi kalau kedua, jika dia yaitu imam datang, yang tidak umumnya ini jauh sebelum waktu iqamah, ngoten nggih. Dia tidak nunggu di tempatnya karena memang tidak umum, tidak ada tempat bagi dia. Datang ya adanya tempat, ya tempat sholat segitu besar itu tadi, ya dia datang harus lewat pintu umumnya, pintu yang ada, ya tidak ada pilihan lagi. Ya, dia kan datang sebelum iqamah atau sederhananya di waktu awal. Boleh jadi sebelum adzan dia sudah datang, barangkali setelah adzan di dalam jeda waktu itu dia datang, waktu iqamahnya agak lama, maka bagi orang ini atau imam yang harus dia lakukan adalah bukan langsung nyuruh muadzinnya, aku teko kayu iqamat, jangan gitu karena masih sebentar, karena dia datangnya ke pagian, ke awalan. Diharuskan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Ya dia terlalu lama di situ. Barangkali memang dia mau berdiri terus, ya silahkan, yang tidak umum lagi, datang berapa menit atau 9 menit, berdiri dulu di sini, oleh jami muni komate ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mampu untuk itu, dia harus meletakkan pantatnya ke lantai, ya harus sholat tahiyatul masjid. Karena keumuman perintahnya tadi, idza dakhala ahadukum al masjid falyarka raka'ataini qabla an yajlis, seperti itu. Nah, kemudian ada kemudiannya. Kalau dia sudah sholat tahiyatul masjid, masih ada waktu, apa yang harus dia lakukan? Boleh jadi panjenengan yang jadi imam. Apa yang panjenengan lakukan bagi bapak-bapak yang jadi imam? Datang lebih awal, sholat tahiyatul masjid dan punya waktu sebelum iqamat. Yang dilakukan apa? Mengisi waktu adzan dan iqamat. Ya tadi dengan sholat tadi. Barangkali ada qobliyahnya, ya qobliyah di situ kan, ngaten nggih. Itu dengan amalan yang sesuai tuntunan. Ya tadi baik ada qobliyahnya dikerjakan karena dia belum qobliyah di rumah, ngaten nggih. Terus yang kedua, dia berdoa tatkala apa? Menunggu iqamah. Nah, itu yang harus dia lakukan. Baik jamaah rahimakumullah, itu sementara yang bisa kita pelajari di perjumpaan kali ini tentang apa? Status imam dan makmum yang merupakan bagian orang yang masuk ke masjid karena suatu keperluan. Bagi makmum ada 4 kondisi, yang non makmum ada 1 kondisi tadi, cuma ada urusan hanya berlalu saja. Yang ketiga adalah sebagai imam ada 2 kondisi, tatkala dia datang di waktu umum atau lazimnya dia, dan dia tidak di waktu umum, yaitu di awal waktu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya dalil-dalilnya bisa dilihat di video ini karena kita tidak ada LCD-nya, dan di pertemuan yang akan datang kita akan perjelas lagi tentang hukum-hukum yang lain. Baik, sebelum ditutup ada yang ditanya barangkali? Oh, tidak ada, ya silakan. Oke. Oke. Bisa bagi orang yang masbuk toh. Nggih. Iya. Iya. Nah. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Misalkan kayak sekarang kita ada kajian. Nah, diawali dengan sholat maghrib dulu. Sholat maghrib selesai, rangkaiannya seorang qobliyah ba'diyah maghrib semuanya, ada jamaah datang diantaranya Pak Wito, nah ya sholatnya sudah selesai, yang lainnya ba'diyah maghrib seperti itu, panjenengan datang. Nah, yang panjenengan lakukan apa? Nah, ini masuk ke umuman dalil tadi yang pertama. Panjenengan makmum bukan. Kategori kedua, panjenengan orang yang berlalu atau tidak? Enggak, kan berarti panjenengan mau beraktivitas toh.
Nah, dibukan waktu sholat fardu pula, jadi tidak sholat fardu, maka panjenengan kembali tadi idza dakhala ahadukum al masjid falyarka qablaan ya, jadi panjenengan sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat dulu dimanapun tempatnya, baik di teras, di mana dan sebagainya, itu keharusan bagi panjenengan. Walaupun kalau panjenengan masuk ke masjid di luar urusan sholat yang lain itu panjenengan langsung duduk, nanti akan kita pelajari bagi orang yang sudah duduk dan yang gimana-gimana itu hukumnya, apakah dia sholat tahiyatul masjid lagi apa enggak dan sebagainya. Itu diantaranya adalah kalau dia langsung duduk, sengaja duduk, itu kata para ulama telah hilang kesempatan dia untuk sholat tahiyatul masjid, telah hilang kesempatan sholat tahiyatul masjid bagi dia, karena sesungguhnya dia tahu, sudah dapat ilmu, hilang kesempatan sholat tahiyatul masjid, dia tidak perlu berdiri lagi untuk sholat tahiyatul masjid, dan itu ya tidak berdosa, hanya saja itu tidak menghormati Allah, tidak melakukan tahiyat kepada Allah, karena at-tahiyatu lillah, dan inal masjidah atau masjid itu milik Allah, ya seperti itu. Jadi bukan dia berdosa, tapi itu tidak etis, tidak menghormati Allah, seperti itu. Nah, maka dia itu usahakan untuk salat tahiyatul masjid. Karena apa? Ya diantaranya itu ada kebaikan. Itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan lagi di pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.